itu Bu Suri sedang menjahit kain. Tina menantunya keluar dari kamar. Gamis keren dan jilbab syar'inya sangat rapi, namun sorot matanya dingin. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, rumah itu sudah jarang terdengar tawa. Bu, saya mau keluar bentar. Ada teman yang ngajak ketemu. Urusannya penting. Jadi saya nggak mau ada yang nahan saya berangkat. Iya nak, ibu gak nahan. Cuma mau pastiin kamu pulangnya gak terlalu malam. Soalnya sekarang udah sore dan jalanan sering macet. Bu, saya ini udah biasa pergi sendiri. Udah tau lah harus gimana di jalan. Jadi nggak usah khawatir berlebihan kayak gitu. Ibu khawatir karena kamu perempuan nak, apalagi sendiri. Kalau sampai gelap kan rawan. Nanti Ya kan saya bilangnya pulang sebelum maghrib. Berarti pulang sebelum maghrib. Nggak usah diulang-ulang lah. ya udah kalau gitu. Oh iya, tadi ibu lihat kamu bawa tas gede, mau sekalian belanja. Bisa ya, bisa enggak. Kalau di jalan nanti temu ada yang cocok, ya saya beli. Tapi yang jelas, bukan belanja bawa stok rumah doang. Kalau emang ada kesempatan, tolong beli minyak goreng sama gula ya. Di dapur tinggal dikit. Besok pagi ibu mau bikin kue. Ya lihat nanti. Soalnya saya keluar ini, fokusnya bukan berbelanja. Jangan semua hal diarahin ke urusan dapur. Ibu cuma nitip, siapa tahu kamu mampir toko. Iya ya, tapi jangan banyak Bu. Uangnya cukup gak buat keperluanmu? Kalau kurang, di lemari kamar ibu ada dompet merah. Ambil aja secukupnya. Emang saya mau ambil uang di situ. Soalnya uang di dompet saya udah kepake buat urusan lain. Dan saya rasa saya butuh agak banyak ini, bukan cuma ibu. Ibu harap kamu tetap sisain buat belanja besok. Itu uang kita bersama nak, bukan buat dihabisin sekaligus. Bu, uang itu dulu kan hasil kerja keras suami saya juga, yang notabene anak ibu. Jadi kalau saya mau pakai lebih banyak, wajar aja kan? Ibu gak ngelarang kamu pakai nak. Ibu cuma minta kita bisa ngatur baju buat kebutuhan harian. Ya tapi jangan sampai ibu kayak lebih mentingin gula sama minyak goreng ya ketimbang kebutuhan saya sendiri. Bukan gitu maksud ibu. Ibu coba mastiin semua kebutuhan rumah terpenuhi. Ya saya paham. Tapi saya nggak suka ya Bu, tiap kali mau ambil uang harus ada nasihat. Itu bukan nasihat nak, cuma pengingat. Ya sama aja Bu. Intinya saya mau ambil uang itu sekarang dan saya nggak mau ada pertanyaan lagi. Ya udah, tapi tolong diingat, kita hidup ini harus saling menjaga ya. Saya tahu kok cara jaga diri Bu, nggak perlu diajarin terus. Ibu cuma pengen hubungan kita baik nak. Udah, saya mau ambil uangnya sekarang. Tina pun pergi. Dari kejauhan, Bunita, salah seorang tetangga, melambaikan tangan padanya. Wah Tina, mau kemana nih? Rapi banget sore gini. Bunita, ini sama keluar bentar. Rencananya belanja kebutuhan buat ibu di rumah. Masya Allah, baik banget kamu. Benar-benar berbakti ya sama mertua. Namanya juga keluarga Bu, udah jadi kewajiban saya lah buat bantuin ibu. Iya, tapi kan gak semua orang mikir begitu. Banyak tuh yang malah gak peduli sama mertua. Saya ini kan udah kayak anak sendiri di rumah ibu. Jadi ya saya harus jagain beliau, apalagi setelah suami saya gak ada. Ya Allah, saya salut banget sama kamu Tin. Makasih Bu, saya cuma berusaha jadi menantu yang baik. Beruntung banget ya Bu Suri punya kamu. Pasti beliau bahagia terus deh, punya menantu soleha dan perhatian. Iya Bu, saya juga bersyukur dapat mertua kayak beliau. Saya selalu bilang ke teman saya, mertua saya itu orangnya baik, penyayang, dan saya ini menantu kesayangannya loh. Oh, pantesan ya kalian kelihatan akrab. Dari dulu saya lihat kalau jarang bareng tuh kayak ibu sama anak kandung. Iya Bu, hubungan kami deket banget. Saya ke belanja seringan kebutuhan beliau duluan. Aduh, saya jadi iri deh. Anak saya tuh udah nikah loh, tapi istrinya gak pernah tuh bantuin saya tanpa diminta. Ya mungkin karakter beda Bu. Saya emang terbiasa keluar rumah, dan kalau di luar pasti bikin orang ramah juga. Ngomongnya sopan, senyumnya manis, hatinya baik. Saya yakin banget semua tetangga di sini suka sama kamu. Waduh Bu, jangan gitu ah. Saya jadi malu deh. Saya ini biasa aja loh. Cuma berusaha gak nyusahin orang aja. Tapi bener loh, setelah suami kami meninggal, saya lihat kamu malah tambah sayang sama Bu Suri. Iya Bu, soalnya beliau kan udah kayak ibu sendiri buat saya. Jadi saya pengen selalu bikin beliau senyum.
Saya doakan deh, semoga rezeki kamu lancar, selalu sehat, dan tambah disayang mertua. Amin. Makasih banyak ya doanya. Saya juga doakan ibu sehat terus ya, sama keluarganya rukun. Ya udah, hati-hati di jalan, jangan lupa mampir kalau pulang. Biar saya bisa kirim kue ke Bu Suri. Wah, makasih banget ya Bu. Nanti saya sampaikan ke beliau. Pasti beliau senang. Sama-sama Tin, semoga belanjanya lancar. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa jam kemudian, suara azan Isya baru saja selesai ketika Tina akhirnya pulang. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga nak. Ibu nunggu dari tadi. Kok pulangnya agak telat? Tadi kita aja loh Bu. Kasihkan ngobrol sama teman. Lagian kan aman. Apa yang mau dikhawatirin? Ibu khawatir karena udah malam. Apalagi kamu keluar dari sore. Bu, saya ini dewasa. Bisa jaga diri. Nggak usah digedein lah. Cuma gara-gara pulang lewat sedikit aja dari jam yang saya bilang. Ya udah, tapi lain kali kalau ada halangan, kabarin ya. Iya. Saya ini seneng banget loh Bu. Tadi soalnya ditraktir makan sama temen. Oh, pantas wajahmu sumringah. Terus ini belanjanya banyak banget. Apa aja yang kamu beli? Ya macam-macam Bu. Ada baju, skincare, sepatu. Pokoknya kebutuhan saya. Loh, terus untuk rumah, kamu beli apa? Nih, sebelum pecel baru makan Ibu. Makan malam. Cuma ini. Iya, kenapa? Ibu pikir kamu sempat beli minyak goreng atau gula yang tadi Ibu titip. Aduh Bu, kan saya udah bilang, saya keluar itu bukan fokus belanja kebutuhan rumah. Saya bawa pecel ini biar Ibu nggak repot masak. Nak, Ibu bersyukur kamu bawa makanan. Tapi uang yang kamu ambil tadi lumayan banyak. Ibu harap uang itu dipakai sehemat mungkin. Apalagi untuk kebutuhan yang benar-benar perlu. Hemat. Saya tahu kok jadi pakai uang. Lagian uang itu kan bukan cuma punya Ibu. Iya, Ibu paham. Tapi kita harus ingat nak, hidup ini gak cuma buat seneng-seneng. Ya senang-senang perlu lah Bu. Kalau saya stres, siapa yang rugi? Ya Ibu gak mau kamu stres lah. Cuma mau kita bijak supaya kebutuhan penting tetap terpenuhi. Udahlah Bu, Ibu lo tinggal duduk santai. Terima aja apa yang saya kasih. Gak usah repot mikirin uang. Itu urusan saya. Tapi kamu tinggal di rumah ini, ya kita saling berbagi. Jadi wajar kalau Ibu ikut mikirin. Ibu gak usah ikut campur. Saya tahu kok mau pakai uang itu buat apa. Ibu gak mau nak. Nanti kita susah di kemudian hari. Ya kalau susah kita pikirin nanti lah. Sekarang saya menikmati hidup saya. Nah, sikap seperti itu bukan sikap yang baik. Menurut Ibu gak baik. Menurut saya gak masalah. Bu Suri menundung. Nih makan aja, pecel saya bawain. Ya udah, ayo kita makan bareng. Udah, aku udah makan. Sekarang saya mau ngurusin belanja saya dulu. Pagi itu, suasana rumah Bu Suri tampak tenang. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Bu Suri cepat membuka pintu. Ternyata Pak RT. Assalamualaikum Bu Suri. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak RT. Pak RT datang. Wah, kehormatan sekali ini. Saya cuma mau nganterin sumbangan dari warga untuk janda, anak yatim, dan fakir miskin. Ini sebagian untuk Bu Sari ya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah ya Bu, rezeki dari Allah lewat Pak RT. Wah, seneng saya lihatnya. Kalian bisa rukun begini. Iya Pak, saya menganggap Bu Suri udah kayak Ibu sendiri. Iya. Kenapa Bu Suri? Kok kayak ada yang dipikirin gitu? Oh, nggak apa-apa Pak. Ibunya masuk kelihatan serius. Apalagi kalau lagi mikir. Begitu ya. Ya sudah, sumbangan ini semoga bermanfaat ya. Pasti Pak, insya Allah saya terbaik-baik buat kebutuhan Ibu. Tina, sebaiknya amplop itu Ibu simpen aja. Nah, nggak usah Bu, biar saya aja yang ngurus. Ibu kan istirahat aja. Iya Bu, kalau menantunya kayak Tina ini, Bu Suri tinggal duduk santai aja. Iya Pak. Saya ini kan menantu kesayangan Bu Suri. Iya, menantu kesayangan. Bu Suri kayaknya lemes banget loh dari tadi. Ibu kayaknya capek Pak. Untung aja semua pekerjaan rumah saya yang kerjain loh. Jadi Bu habis ini bisa tidur, ya kan Bu? Iya. Pak RT terdiam sejenak.
Ya harap kalian berdua saling jaga ya. Tetangga banyak yang kagum sama kalian. Insya Allah Pak, saya bakal jaga ibu. Saya juga nggak mau lah ngecewain sama saya udah tenang. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Suri, Tina. Baik Pak, terima kasih banyak. Hati-hati Pak RT. Bu, kenapa sih tadi itu ibu mau buka aib ya depan Pak RT? Ibu cuma apa? Nanti kalau orang kampung salah paham gimana? Kalau kamu gak kenal salah, orang gak akan salah paham nak. Bu, jangan bikin masalah. Saya ini capek loh jaga nama baik saya. Awas saja kalau sampai begitu lagi. Beberapa hari kemudian, tubuh Bu Suri terasa sangat lemah. Tina, badan ibu panas banget. Rasanya lemas banget sampai susah bangun. Ibu takut kalau ini bukan demam biasa. Halah Bu, namanya juga orang tua, pasti gampang sakit. Jangan digedein terus lah, nanti malah pusing sendiri. Lagian saya yakin, cuma demam biasa kok, ntar sembuh sendiri kan? Kalau banyak tidur. Ibu udah tidur, tapi badan ini malah parah. Saya mau jalan. Nanti kalau saya pulang, saya belikan obat. Tidur aja sekarang Bu, mana uangnya? Tina, tolong jangan ambil uang di lemari terus. Itu uang darurat. Saya ini yang atur uang ya Bu. Sekarang saya anggap ini darurat, jadi saya ambil juga hak saya. Tina, tolong nak, dengerin ibu kali ini aja. Saya ini bukan anak kecil Bu. Kalau ibu terus-terus ngatur saya, mending diem aja. Saya lebih tahu ya mana yang harus saya lakuin. Tina, ibu cuma mau semuanya berjalan baik. Jangan sampai kita saling nyakitin. Udahlah, gak usah cerewet, gak usah cengeng, buang tenaga. Kalau ibu cuma diem, nanti kamu gak tahu ibu lagi sakit. Ya udah, gak usah berharap banyak. Saya juga capek Bu, saya ngurus rumah. Terus lihat ibu cuma terbaring ngerengek doang. Ibu gak mau ngerepotin kamu, tapi tolong Tina, jangan bikin hati ibu tambah sakit. Kalau ibu terus kayak gini, jangan harap ya saya mau baik-baik aja. Ibu gak tahu kenapa kau benci banget sama ibu. Ibu gak pernah benci kamu nak. Ibu tahu nggak? Karena ibu Mas Rama meninggal. Dia sakit karena stres mikirin ibu. Gara-gara itu penyakitnya kambuh. Tina, ya Allah, ibu gak pernah bermaksud gitu nak. Bodoh amat, sekarang saya mau jalan. Saya bakal ambil uang itu. Tina, jangan nak. Belanja apa ya nanti? Tina mengambil uang simpanan dalam lemari Bu Suri. Tina, jangan begini nak. Itu uang darurat Tina. Apa sih Bu? Udah dibilang tidur aja sana. Jangan harap saya kasihan ya. Dah, saya mau pergi. Ya Allah, kuatkanlah hamba dan berikan hidayah pada menantu hamba. Sementara Tina sudah keluar dan kembali memasang topeng wanita salehah seperti biasa. Tina baru pulang esok paginya. Di dalam, ia melihat Bunita sedang menyuapi Bu Suri. Tina, kamu kan baru pulang? Ini mertuamu sakit. Saya kira kamu di rumah tapi ternyata enggak. Untung ya, saya 7 malam kesini. Iya Bunita, itu saya tuh kemarin pas mau pulang ada keributan gitu. Jadi saya takut lewat. Terus saya ngeliat di rumah teman saya. Ya Allah, untung aja kamu gak apa-apa ya. Semalam Bu Suri sempat gak sadar. Jadi saya jaga dan saya rawat beliau. Gitu ya. Ini saya udah bawain obat buat ibu. Sebenarnya saya nggak tega kemarin ninggalin ibu. Tapi mau gimana lagi? Kalau gak saya yang gerak, siapa? Subhanallah, maaf ya. Saya sempat suuzon tahu. Kamu ini emang menantu berarti malaikat rupanya. Udah Bu, minta boleh pulang sekarang. Biar saya aja yang jaga ibu. Yaudah, itu ibumu udah saya kasih bubur. Mungkin mau tidur. Saya pamit ya kalau gitu. Iya Bu, makasih ya udah jagain ibu. Sama-sama. Setelah Bunita pergi, Tina menutup pintu. Ibu nggak ngomong apa-apa kan ke Nita? Enggak Tina, lagian ibu sakit. Ibu gak kepikiran ke situ. Baguslah begitu. Jangan sampai nama saya tercoreng ya Bu. Saya ini udah dikenal sebagai menantu solehah. Jangan sampai berusak. Iya nak, ibu bilangin kamu yang baik-baik kok. Ya udah, tuh ada obat, diminum. Biar gak nama sakit, nyusahin saya ntar. Iya. Saya mau mandi dulu, gerah. Keesokan paginya, Tina memasak nasi goreng. Bu, tuh saya udah masak nasi goreng.
Dimakan, biar cepat sembuh. Makasih nak, ibu senang bisa makan bareng kamu hari ini. Meskipun badan ibu masih belum bagus. Ya, semoga aja penyakitnya cepat hilang. Mereka pun mulai makan. Tapi tiba-tiba, Bu Suri muntah di pinggir meja. Aduh ibu, kenapa muntah sih? Nggak bisa tahan ya? Jangan bikin berantakan bang, jijik liatnya. Maafin ibu Tina, mungkin karena sakitnya belum sembuh bener. Udah tua masih aja nggak repotin. Kenapa nggak mati aja sih dari dulu? Biar nggak nyusahin saya. Ya Allah, maafin ibu jadi beban buat kamu Tina. Ya, dari dulu ibu cuma beban. Capek ya saya terus-terusan ngurus ibu yang nggak ada habisnya. Ibu cuma mau kasih yang terbaik buat kamu Tina. Kalau mau kasih yang terbaik, kenapa ibu nggak perjanji dari hidup saya? Biar saya hidup tenang tanpa ibu. Maafin ibu nak, ibu gak bermaksud nyusahin kamu. Saya benci ibu. Selama ini saya sabar ya, tapi hati saya penuh amarah. Ibu harap kamu berubah nak, jangan terus begini. Cukup, saya nggak mau ya dengan ocehan ibu lagi. Tiba-tiba, mulut Tina terasa kaku. Dia panik dan mencoba bicara. Tina, kamu kenapa? Kenapa mulutmu gak bisa digerakin? Jangan takut nak, ibu di sini. Kamu gak sendirian. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan menantuku Tina. Aku ikhlas ya Allah. Setelah beberapa saat, mulut Tina kembali normal. Ibu, saya gak apa-apa nak. Ibu maafin kamu. Saya nyesel bu atas semua yang udah saya katain sama ibu dan saya lakuin sama ini. Yang penting sekarang kamu sadar dan mau berubah. Saya janji bakal berubah bu. Saya rawat ibu sepenuhnya nanti. Mereka berdua berpelukan hangat. Suasana rumah yang dulunya dingin, kini penuh dengan kehangatan.